Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini melalui pertemuan daring ini, kita kelompok 1 akan berdiskusi tentang topik MR angiografi pada kasus AVM. Pada pertemuan kali ini bertujuan untuk 1. Memenuhi tugas mata kuliah MRI lanjut 1, dan 2. Menambah wawasan dan pemahaman tentang teknik MRA, khususnya pada kasus AVM. Dan untuk selanjutnya, kami persilahkan Saudari Nindya untuk presentasi, kemudian nanti yang kedua kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Saudari Nindya. Terima kasih atas waktunya kepada Pak Teguh dan teman-teman di kelompok 1. Kita langsung saja untuk membahas tentang MR angiografi brain pada kasus AVM. Diskusi ini dilatar belakangi oleh karena terdapat penyakit seperti malformasi arteriovenosa atau AVM yang merupakan vaskular anomali pada sistem vaskular. Jadi dia terdiri dari pembuluh darah yang tampak kusut. Jadi seperti benang yang kusut dan tidak terbentuk dengan baik, di mana arteri feeder terhubung langsung ke jaringan drainase vena tanpa adanya sistem kapiler. Jadi AVM ini dapat terjadi di mana saja di dalam tubuh, tetapi AVM otak menjadi perhatian khusus karena mempunyai resiko yang tinggi yang melekat pada perdarahan pembuluh darah abnormal yang dapat menyebabkan kerusakan neurologis. Untuk melakukan terapi pada pengobatan ini dibutuhkan penegakan diagnosa terlebih dahulu agar dapat dilakukan tindakan terapi yang tepat. Jadi ada 3 modalitas yang bisa dijadikan acuan untuk penegakan diagnosa seperti MRI, CT, dan DSA. DSA itu merupakan gold standar dari penegakan diagnosa AVM. Akan tetapi pada DSA itu dia bersifat invasif ya. Jadi prosedurnya itu invasif. Terus habis itu dia memberikan radiasi, dosis radiasi kepada pasien juga. Jadi di sini kita mencari prosedur yang lebih aman, lebih paling aman lah dibandingkan dengan menggunakan radiasi. Sama seperti CT angiografi juga bisa menegakkan diagnosa, tetapi dia memberikan efek radiasi yang tinggi dan juga memberikan efek media kontras seperti shock anafilaktik atau reaksi-reaksi lainnya. Sehingga MRA ini dapat menjadi pilihan yang baik untuk menegakkan diagnosa pada kasus AVM. Jadi di sini ada di MRA itu ada namanya teknik TR-MRA. TR-MRA itu adalah time resolve imaging. Jadi dari beberapa vendor itu ada teknik yang baru. Sebelumnya ada 3D time of flight dan sekarang ada perkembangan bisa dengan menggunakan 4D time resolve MRA atau 4D track. Time resolve imaging ini dia berfungsi untuk mensubstraksi. Jadi
gambaran dari arteri dan vena itu dapat disubstraksi hingga dijadikan satu. Sementara kan untuk AVM itu kan ada anomali arteri dan arteri ke vena ya, arteri ke vena. Jadi untuk 4D track ini kemungkinan bisa untuk menegakkan diagnosa. Sama seperti 3D time of flight. Rumusan masalahnya, jadi ada perbandingan, kita bandingkan 3D time of flight MRA dan 4D track, itu mana yang lebih baik dalam menegakkan diagnosa AVM. Malformasi arteri vena adalah kondisi abnormal dari arteri dan vena yang saling terhubung tanpa diperantarai oleh kapiler. Nah, jadi malformasi arteri vena itu terjadi bisa tanpa gejala hingga ada muncul rasa nyeri yang hebat, perdarahan, atau memicu masalah medis. Kondisi ini dapat terjadi pada seluruh tubuh dan kasus terbanyak terjadi di otak dan paru-paru. AVM biasanya merupakan gangguan kongenital atau bawaan dari lahir. Gejala yang paling sering muncul pada AVM otak antara lain adalah sakit kepala dan kejang, epilepsi dengan gejala yang lebih spesifik dapat menunjukkan area terjadinya malformasi. Gejala-gejala yang dapat muncul antara lain kesulitan koordinasi anggota gerak. Teknik pemeriksaan MRA pada penelitian jurnal di sini jurnalnya diteliti oleh Chen Hao teman-teman. Jurnal ini pada tahun 2017. Jadi di sini pada jurnal ini meneliti tentang MRA dengan modalitas 3 Tesla dengan pesawat Philips. Kemudian koil dipakai adalah kepala. Kemudian pergerakan kepala dibatasi dengan bantalan busa atau difiksasi dengan bantalan busa. Orientasi irisan dari semua gambar aksial dilakukan secara paralel dengan garis yang menghubungkan komisura anterior dan posterior lokalizer mid-sagittal. Citra MR dasar yaitu aksial T1 weighted, spin echo, kemudian ada aksial T2 weighted fast spin echo, kemudian T1 aksial dan coronal post kontras, T1 weighted spin echo diperoleh setelah 4D track akuisisi MRA. MR angiografi pada 3D time of flight dilakukan dengan 5 slab aksial dari 180 irisan, masing-masing ketebalannya 0,8 mm yang menutupi seluruh otak. Ukuran parameter yaitu TR 23 milisecond, TE 1,86, MD sudut balik 18 derajat, kemudian FOV 200 kali 200 kali 144 mm persegi. Pengaturan ini menghasilkan akuisisi data 3D dengan 0,5 kali 0,7 kali 0,8 mm persegi dalam 5 menit 40 detik. MRA diproses dengan maksimum intensity projection atau MIP, direkonstruksi dalam rotasi 180 derajat dalam 2 arah, kepala ke kaki dan dari kiri ke kanan. TR MRA dilakukan menggunakan T1 weighted 4D track sequence dengan parameter yang konstan di semua pemeriksaan, yaitu TR 3,3 milisecond, TE 1,02 dan sudut balik 20 derajat, FOV 230 dikali 246
kali 160 mm persegi. Pencitraan paralel dengan faktor percepatan 8, fase encode 4, section encode 2, dan pencitraan half Fourier dengan pengurangan key space sebesar 30%. Pada 4D track, injeksi kontras adalah 0,1 ml per kilogram berat badan, yaitu media kontrasnya adalah gadobutrol. Boleh nama merek dagangnya adalah Gadovis. Dengan flow rate 3 ml per second, diikuti oleh salin flush 20 ml dengan injektor mencapai total dari 30 akuisisi dinamik. Kemudian, data asli disubstraksi digunakan oleh perangkat lunak atau software yang disebut Project MR. Didedikasikan untuk menganalisa 4D dengan penelusuran sinar MIP. Perangkat lunak ini memungkinkan perluasan ROI pada 3D. Pada hasil penelitian, jadi di jurnal itu, temuan yang paling signifikan adalah bahwa MRA 4D track mampu memberikan hampir semua diagnosis yang valid pada AVM dan DAVF. AVF ini adalah fistul ya, seperti fistul gitu. Jadi pada 4D track dia bisa mendeteksi AVM dan juga kalau ada fistul dia akan bisa mendeteksi fistul. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa 4D track lebih unggul dari 3D time of flight MRA dalam akurasi diagnostik dan penilaian drainase vena. Jadi pada jurnal ini peneliti itu mendiskusikan hasil yang ada seperti 4D track dan 3D TOF itu kepada radiolog. Jadi radiolognya juga memberikan apresiasi. Jadi setuju dengan adanya 4D track dalam mendiagnosis AVM dan fistul. Pada 3D TOF menunjukkan kesesuaian yang baik dalam akurasi diagnostik dan penilaian arteri feeder dan setuju dalam drainase vena juga. Tetapi di sini pada AVM dan fistul lebih ke 4D track. Singkatnya, jadi dibandingkan dengan 3D TOF, 4D track lebih terbukti dalam mendiagnosa AVM pada otak dan juga fistul. Studi ini menunjukkan bahwa hampir semua lesi vaskular dan pola drainase vena dapat dievaluasi dengan benar dengan 4D track MRA. Untuk diagnosis utama AVM cerebral dan fistul atau tindak lanjut deteksi drainase vena sangat penting. Jadi 4D track ini mampu untuk memberikan informasi anatomi vaskular dan hemodinamik. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa 3D TOF MRA itu hanya dapat mendeteksi 39% dari drainase vena. Gambar akhir direkonstruksi oleh MIP dengan rotasi. Dengan demikian, anatomi pembuluh darah bisa ditampilkan tanpa media kontras. Jadi ini untuk 3D TOF MRA ya, jadi dia tanpa media kontras. Itu dapat menghilangkan reaksi alergi media kontras atau fibrosis sistemik nefrogenik. Nah, jadi meski resolusi spasial 3D TOF terkadang lebih baik, tetapi juga masih kurang cukup untuk mengidentifikasi AVM atau fistula. Dengan kata lain,
aliran darah yang lambat pada fistula mungkin bisa terlewat. Hiperintensitas mungkin saja menyebabkan interpretasi yang salah di TOF. Alasan ini, keyakinan penggambaran lesi jadi lebih rendah. Jadi untuk 3D TOF, penggambaran lesinya lebih rendah karena pada flow aliran darah yang lambat atau yang rendah itu bisa terlewat oleh pendeteksi pada 3D TOF. 4D track MRA tidak diragukan lagi merupakan alat yang lebih andal dalam mendiagnosis dan fistul. 4D track diakuisisi menggunakan central keyhole imaging, yaitu teknik pencitraan paralel dan multifase teknik akuisisi yang memungkinkan analisis sekuensial yang cepat pada arteri kapiler dan vena dan memfasilitasi identifikasi pengisian vena awal atau aliran retrograde dalam studi volumetrik. Terutama key space sampling dibagi menjadi dua wilayah, yaitu key space yang terletak di tengah, yang berkontribusi pada informasi kontras gambar, lebih banyak pengambilan sampel, dan daerah yang terletak di perifer, yang memberikan resolusi spasial yang tinggi, akselerasi yang sebenarnya dari waktu akuisisi urutan dan artefak gerak yang diamati lebih sedikit. Oleh karena itu, jadi 4D track MRA dapat memberikan gambaran fase arteri dan vena sekuensial untuk evaluasi drainase vena. Dari hasil penelitian jurnal ini, lokasi lesi, ukuran, arteri feeder, dan drainase vena dapat tervisualisasi dengan baik. Nah, berikut adalah gambaran AVM. Jadi ini menggunakan TR-MRA atau 4D track. Di sini bisa kita lihat di panah ini terdapat AVM di sini. Nah, di sini terdapat AVM, jadi ada pembesaran pembuluh darah. Ya, terus di ventriker lateral kanan drainase vena bisa kita lihat di sini terjadi melalui vena cerebral. Di sinusnya ya ini ya. Di sinus apa ini namanya? Sinus sagittalis ya. Saya lupa nih. Nah, ini untuk yang jadi DSA dan 4D track tadi, dia dapat menunjukkan AVM dengan lebih baik dibandingkan dengan 3D time of flight. Nah, di sini bisa dilihat ada pembesaran, ini pada pasien yang sama ya. Jadi di sini ada pembesaran pembuluh darah. Kemudian, nah di sini 3D TOF dia dapat memperlihatkan AVM, tetapi intensitas sinyalnya tinggi yang dihasilkan dari artefak vena cerebral dapat memungkinkan didiagnosis sebagai lesi vaskular. Kesimpulannya, MRA 4D track itu mampu memberikan gambaran diagnosis yang lebih baik pada kasus AVM dibandingkan dengan 3D TOF MRA. MRA 4D track mampu memberikan penilaian akurasi diagnostik drainase vena yang lebih baik. Kemudian 4D track MRA terbukti lebih andal dalam mendiagnosis AVM otak dan fistula. Dibandingkan dengan DSA, MRA
merupakan pemeriksaan non-invasif, bebas radiasi, dan memungkinkan tanpa efek samping media kontras. Kekurangan dari MRI yaitu sulit untuk menampakkan lesi yang kecil, akan tetapi permasalahan ini dapat diselesaikan oleh vendor-vendor MRI saat ini, salah satunya dengan menggunakan teknik 4D track MRI tersebut. Kekurangannya apabila dibutuhkan tindakan terapi maka tidak bisa langsung seperti DSA. Jadi setelah diperiksa dengan 4D track MRA tetap harus diberikan terapi. Kalau dengan DSA kan dia langsung, jadi kalau misalkan sudah kelihatan AVM-nya, itu dapat langsung diterapi segera di dalam pemeriksaan tersebut. Sarannya, jadi radiografer harus memahami kelebihan dan kekurangan MRA dalam sebuah pemeriksaan untuk mendapatkan informasi diagnosa yang tepat. Jadi kita harus tahu kekuatan dari pesawat yang kita miliki. Jadi kita harus tahu, jadi agar kita bisa mengeksplor lebih banyak, agar dapat membantu dalam menegakkan diagnosa, kemudian dapat memahami tujuan dari spesifikasi alat MRI tersebut, kemudian kita juga perlu komunikasi dengan radiolog agar dalam pemeriksaan dapat menghasilkan diagnosa yang optimal. Sekian presentasi ini. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Pak Teguh sebagai moderator. Kami lagi direkam ini. Terima kasih kepada Mbak Nindya. Untuk acara yang kedua, yaitu diskusi, kami persilakan kepada Saudara Efrin untuk memimpin jalannya diskusi. Monggo Mas Efrin. Oh iya, ya Pak Teguh, terima kasih. Bismillah, teman-teman, kita lanjut ke acara diskusi santai tentunya, karena yang santai biasanya yang masuk, yang nggak santai biasanya yang membuat pusing. Acara diskusi, kita diskusi santai, nanti ngobrol biasa agar bisa menambah pemahaman kita tentang MRI ini. Kemudian yang menjadi mungkin dalam tanda kutip adalah lebih tahu daripada kita, tentunya mungkin nanti ke Mbak Mindya yang promotor dalam presentasi ini, kemudian Mas Harer yang sudah punya pengalaman di lapangan menggunakan MRI dan mungkin pernah juga melakukan tindakan MRA, ada juga Mas Vincent tentunya yang ini pengalamannya luar biasa. Nggak tahu ini sudah sampai luar negeri atau belum ini. Nanti saya tak tanya Mas Vincent nih. Alhamdulillah, mungkin lanjut ke sesi pertanyaan dari teman-teman. Siapa dulu mungkin yang mau tanya? Silahkan raise hand atau langsung coba buka mikrofonnya. Monggo. Tapi saya tidak boleh tanya nih, Mas. Oh, nanti jenengan terakhir, Mas. Saya dulu, Mas. Oh, silakan Pak Teguh. Pertanyaan untuk semua. Ini dapatkah MRA AVM ini dilakukan pada pesawat MRI di bawah 3 Tesla? Baik, terima kasih Pak Teguh. Untuk pertanyaan ini saya serahkan jawabannya kepada dua orang yang berpengalaman. Yang pertama Mas Harer, kemudian Mas Vincent. Terlebih dahulu Mas Harer, apakah pernah melakukan MRA dengan alat bawah 3? Mas Efrin. Ya. Monggo. Dibuka 3 pertanyaan dulu aja gimana? Oh, langsung. Nanti dijawab sekalian. Oke, Mbak, silakan. Langsung 3 Dengan dulu. mau tanya apa, Mbak? Nanti kalau tambah. Oh ya, saya mau tanya ini. Tadi kan sudah diterangkan Mbak Mindya, nggih. Kalau MRA, pemeriksaan MRA itu menggunakan media kontras. Yang
saya tanyakan, apakah ada persiapan khusus untuk melaksanakan pemeriksaan MRA dengan media kontras ini? Oh ya, Mungkin persiapan seperti itu khusus ya. pertanyaan saya. Baik. Selanjutnya, iya, apakah ada Satu lagi persiapan mungkin khususnya? dari Mbak Dwi, Mbak Iren, Pak Slamet mungkin. Mbak Irin mungkin. Oh, jangan ini. Oh, enggak saya yang. Pripun Pak Slamet? Ajeng tanglet. Mikrofonnya mungkin ya Pak Slamet belum dibuka kah? Oh iya, coba. Tes, cek. Ya, masuk Pak. Oh ya. Yes. Cek. Lanjut, Mas Mas. Efri, aku mau lanjut. tanya. Oh iya. Halo? Halo, nggih. Silahkan Mbak. Mbak Dwi. Oh, Bu Devi. Ya, aku mau Silakan. tanya, Mas. Silakan. Bagi yang sudah pernah MRA, Ya. itu bagaimana kiat dan triknya biar hasil MRA-nya bagus, dalam artian bisa dibaca sama dokternya. Terima Oh. kasih. Baik, terima kasih Bu Devi. Tips dan trik ya. Ini bukan kepada Pak Teguh ya pertanyaannya ya. Oke. Langsung untuk pertanyaan yang pertama mungkin kepada Mas Harer dulu. Silahkan diceritakan. Sudah pernah melakukan pemeriksaan MRA? Kalau sudah, tolong dijelaskan dengan alat berapa TESA. Terima kasih. Monggo Mas Harer. Nggih. Bu, Pak Teguh tanyanya, dapatkah MRA AVM dilakukan pada pesawat MRI di bawah 3 Tesla ya? Jawabannya bisa, Pak Teguh. Dulu saya pernah mengerjakan di MRI 0,3 Tesla, Pak. Begitu. Baik, Tapi kita di double dose-kan, Pak. Biasanya kalau gadu fish itu isinya 15 cc-nan kan. Kita buatnya double. Sekali masukkan kita 30 cc kayak gitu, Pak. Oh. Artinya kontrasnya double ya, Mas Harer ya? Di double kontras gitu, Pak. Hasil masih bisa direkomendasi ya, Mas Harir. Hasil masih bisa direkomendasi, Pak. Masih bisa dibaca, malah kalau dibandingkan dengan 1,5 Tesla ya tipis banget, Pak, bedanya. Kenapa itu Mas bisa di double dose-nya? Itu permintaan dari radiolognya aja, Pak. Takut nanti kalau enggak flow-nya dari kecepatan dari darahnya ngangkut kontrasnya itu loh. Takutnya cuma itu sih. Berarti sama dengan Lama pengerjaannya, Mas? Lama pengerjaannya? Kalau untuk pembobotan T1 kontras enhance itu kisaran 4 menit, hampir 5 menit, Mbak. Untuk satu pembobotan di 0,3 Tesla. Untuk satu pembobotan itu hampir 5 menit. Kalau di tempatnya Mbak Irin atau Mas Vincent, kurang tahu. Waktunya mungkin bisa lebih dipangkas lebih singkat mungkin. Di berapa Tesla Mbak Irin di Panti Rapih? Di Panti Rapih 1,5 Tesla. Tapi tanya Mas Vincent aja, Mas, yang lebih tahu, Mas. maunya sama Mbak Iren, Mas Harer. Mas Vincent bisa melengkapi, Mas Vincent. Oh iya, lanjut langsung ke Mas Vincent berarti ya. Silakan Mas Vincent. Ini yang sudah sampai luar negeri nih. Mas Vincent? Atau masih ada gangguan pasien. sinyal? Gangguan Baru ada sinyal. pasien. Baru ada pasien. Oh iya, nanti berarti ya. Kita lewati dulu. Mas Vincent nanti kalau sudah sudah selesai langsung. Oh lah, ini sudah siap ini, Mas Sudah Vincent siap. ini. Oh iya. Saya pikir baru dari bandara tadi. MRA. Ya, Mas Vincent pernah melakukan
Dengan alat berapa Tesla? Di sini pakainya 1,5. Iya. MRA itu kurang lebih ya sama yang dibicarakan sama Pak Harer. Iya. Waktunya lama dan dosisnya tetap nggak usah didobel kalau 1,5. Oh iya iya. Hasilnya bagus ya Mas? Ya kalau mau lihat Bagus ya, pembuluh 1,5. darahnya bagus. Oh iya. Tapi nanti kelemahannya kalau 1,5 itu kan ada 2 MRA sama MRV. Tapi biasanya lebih bagus lagi kalau menggunakan kontras. Nanti pembuluh darah arteri yang kecil-kecil bisa terlihat juga. Berarti nggak pakai kontras itu masuk ya Mas ya? Maksudnya masih bisa melihat pembuluh darah ya? Oh lumayan bisa, ya. tapi hasilnya kan nanti kan kurang maksimal. Oh iya iya. Kalau dikasih kontras itu yang kelainan seperti apa Mas? Ya kalau semisal pembuluh darahnya kecil, stenosis. Oh iya iya. Kan nggak begitu terlihat kalau di MRA biasa. Iya iya. Baik. Dari teman-teman, apa jawaban untuk yang pertama ini sudah cukup? Ini cukup. Mau tanya, pada penyuntikan kontrasnya itu disuntikan pakai injektor atau pakai ini manual? Manual. Di tempat saya manual. Kalau di tempat Pak Harir siapa tahu pakai injektor. Belum ada injektor MRI di tempat. Tetap manual, Bu. Nah, makanya itu. Ya, malah enak dong, ngirit loh. Ya. Kan kalau MRI kontrasnya nggak kayak scanning. Kalau scanning kan butuh waktu. Kalau MRI itu kan kayak yang diterangkan kemarin, kontrasnya itu menetap. Oh iya. Berarti aman ya Mas ya? Kita nggak usah kejar-kejaran sama waktu. CT scan pakai kontrasnya MRI bisa nggak ya Mas? Nggak bisa. Nggak bisa, Mas. Oh iya. Tapi kontras MRI itu menetapnya nggak menetap lama, Mas. Maksudnya menetap itu suruh. Oh, tapi iya. waktu T-setengahnya itu agak lama dibandingkan kontrasnya scan kayak gitu. Ya Mbak Irin gitu ya Mbak Irin? Ya itu Mbak Irin biasanya pernah. Mbak Irin, cari Mas Harer berarti ya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua dulu ya. Karena mengingat waktu juga kepada Mbak Mindya. Ini persiapannya Mbak Mindya yang dari Mbak Maslah tadi, persiapan khususnya apa Mbak Mindya? Silahkan. Kalau persiapan khusus, itu teorinya ya. Jadi dia sama seperti media kontras. Dia juga harus, si pasien juga harus puasa, minimal itu 4 jam, supaya ketika ada reaksi alergi seperti muntah, itu tidak terjadi aspirasi. Habis itu ada juga cek ureum dan kreatinin juga. Karena kan gadolinium ini kan bersifat toksik juga. Jadi bisa meracuni tubuh. Jadi harus dilihat juga fungsi ginjalnya, karena nanti kalau fungsi ginjalnya berat mungkin akan berakibat yang tidak baik kepada si pasien. Gitu. Itu aja, setahu saya sih segitu. Terima kasih Mbak Mindya. Mbak Maslaha, cukup belum? Ya, jelas. Apakah cukup? Sudah jelas, Mas. Oh jelas. Oh iya. Yang saya sudah menjawab. Sudah menjawab. Ya, terima kasih Mbak Maslah ini calon lurah ini. Terima kasih. Kemudian bukan suaminya Pak Lurah loh. Bukan calon Bu Lurah berarti ya. Atau memang suaminya mau nyalon lurah ini, Bu? Saya penasaran kok dipanggil terus dengan Bu Lurah itu. Enggak. Kemudian kalau begitu langsung tahu lanjut itu siapa dulu. yang manggil. Baik, terima kasih. Yang penting nggak manggil Mbak Iren ya, nanti nggak kayak Mas Harer. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana tips dan trik? Nah, ini untuk yang di lapangan ini, yang sudah mengalami penggunaan MRA dari Mas Harer dulu atau dari Mas Vincent dulu, atau mungkin dari Mas Vincent dulu ya, karena ini sibuk sekali orangnya ini, alhamdulillah pas nongol lagi karena memang ini banyak yang mencari ini narasumber yang hebat ini. Mas Vincent dipersilakan.
Tips dan trik. Iya, tips dan trik Mas selama jenengan melakukan MRA ini untuk keberhasilannya. Kalau disengeni Ya, dokter ya enggak apa-apa diceritakan nanti. Pertama ngasih edukasi ke pasien. Kalau pemeriksaannya ini lama, pertama kan tetap kita buat polosnya dulu. Nah, nanti kan kita tambahin terus MRA. MRA kan waktunya kan lama. Yang penting kita ngasih penjelasan ke pasien agar bisa menerima. Dan tidak boleh gerak waktu tindakan. Soalnya kalau gerak sedikit, kita ngulang lagi, waktunya semakin lama. Triknya, tipsnya ya, apa ya? Ya ngasih edukasi ke pasien aja. Sama kalau sebelum tindakan, pasiennya suruh kencing dulu aja. Nggak ngompol, neng bed. Oke. Berapa lama sih Mas biasanya? Kalau polosnya itu kurang lebih sama MRA, MRV 45 menitan. Kurang lebih loh, bisa kurang, bisa lebih. Kalau butuh ditambahin yang lain, tambahin lagi waktunya. Oke. Kalau parameternya gimana Mas Vincent? Apakah ada sesuatu yang khusus? Tergantung radiolog. Oh, Beda-beda soalnya. Oke. Berarti ya ini konsultasi dengan radiolog ya. Oke, ya. Mungkin yang penting dasaran harus dibuat. Apanya Mas Vincent? Sekuen dasarannya harus dibuat. Oh iya, protokolnya maksudnya ya. Bisa besok yang kesusahan untuk membuat protokol dalam MRA 1,5 Tesla, nanti mereknya apa juga kalau sama dengan Mas Vincent, silahkan ini. Mas Vincent sudah siap untuk menerima panggilan lah, Bu. Karena ini narasumber kita ini susah dicari ini. Cuan. Kemudian langsung lanjut kepada Mas Harar. Ini yang lumayan jauh dari ujung timur. Silakan Mas Harar. Mungkin untuk Mas Vincent bisa buat masukan. Kalau misal pakai kontras MRA, hari ini pasien kita polos dulu. Terus selesai polos, besoknya baru pakai kontras. Di tempatmu mungkin enggak kayak gitu? Soalnya di tempatku kayak gitu mungkin. Jadi hari ini kita polos dulu. Nanti pasiennya biar tahu. Pemeriksaannya kayak gitu, tapi dilakukannya besok pakai obat. Gitu. Hari ini polos, besok kontras. Mungkin bisa buat masukan. Siap. Dulu untuk ya biar pasiennya nggak kelamaan dalam waktu 45 menit itu loh pakai kontrasnya. Biayanya kan double, Mas. Biaya pemeriksaannya double. Oh, kalau di tempatku enggak, Mbak. Jadi kita udah motivasi pasien. MRA pakai kontras harganya sekian. Nanti prosesnya kayak gini. Mau sekalian satu kali jadi atau 2 kali. Artinya memangkas waktu, Mas Haran? Kadang kan kalau periksanya. Oh iya. Ya. Kadang pasien dengan keluhan pusing nggak nyaman tiduran sampai 45 menit, Mas. Kadang waktu 20 menit dia kepalanya goyang, padahal kita udah fiksasi itu. Makin lama pemeriksaannya, membuang-buang waktu. Oh iya. Ditambah musik. Oh iya, musik kan jarene. Kan sini kan ya bisa, MRI dikasih musik bisa. Untuk mengurangi suara sekuen. Oh iya. Suara bisinya, alatnya. Berarti masalah isu yang saat ini berkembang di MRA itu untuk masalah kenyamanan pasien berarti ya yang paling penting. Kalau dari keamanan terus segi diagnosanya itu lumayan bagus ya. Maksudnya oke lah, maksudnya dari situ nggak ada radiasi kalau MRA dan non invasif juga. Secara penegakan diagnosa juga bagus juga ya. Walaupun mungkin ada yang nggak bisa dilakukan MRI. MRI itu hasilnya tuh bagus, Mas. Cuma cacatnya itu di pemeriksaannya lama. Oh iya, kenyamanan tadi ya. Kalau scan angio kan cuma berapa menit sudah jadi. Iya ya. Kalau MRI lama. Sampai 1 menit. Triknya Mas Harir mungkin bisa
di salah satu alternatif mungkin ya, karena waktu lama dan mungkin untuk menghasilkan gambar yang bagus, mungkin dipecah. Ya, kalau Mas Arif pecah dua kali periode. Hanya pasti kan ada lebih kurangnya. Kalau lebihnya pasti pasiennya lebih cepat pemeriksaan. Sekali pemeriksaan, tapi kan harus datang 2 kali. Nek rumahnya juga habisnya video ya, Mas Alvin ya. Iya Pak, Nah, iya Pak, 2 kali kerja. tapi kalau rawat inap, ya kalau rawat inap mungkin bisa dikondisikan. Tapi kalau rawat jalan, nah itu tombol ngebise ya, karo mangane ya. Tombol katok Pak, tombol katok. Iya. Tapi itu, loh, itu bagian dari strategi untuk bisa menghasilkan suatu gambar yang baik dengan mungkin kalau sudah sepakat ya, pasien itu ada kesepakatan, kesepahaman, dijelaskan dengan baik tentang hasil dan sebagainya, mungkin ya tidak masalah, gitu ya. Iya. Terima kasih Pak Marhen. Iya, ini luar biasa ini, walaupun belum pernah pegang MRI, tapi Pak Marhen ini memang jos pokoknya, karena memang pengalamannya banyak, teman-temannya juga jos-jos, jadi ikut jos juga ini. Kok bisa dipanggil Pak Marhen itu gimana? Ini tadi ada yang tanya ini Pak Slamet ini. Ini kumpulannya cah nom-nom ini ya, bisa tadi melu mudeng doktrin. Nom ini Pak. Baik, selanjutnya dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi atau klarifikasi? Silahkan. Mbak Dian Sastro mungkin. Yang mana Mbak Irin? Mbak Irin. Mbak Irin. Oh, ngono. Tadi ya masalah-masalah yang sering timbul ya, selain pasiennya gerak, kemudian waktu lama, mungkin dari anunya sekuen yang anunya protokolnya. Untuk protokol biasanya paten Pak. Kayak kita sudah masukkan kontras, pembobotannya tetap T1 biasanya. Paten ya. Paten T1. Kalau tempatnya Mas Vincent nggak tahu kalau langsung pakai T2 terus. Tetap T1, T2 bubrah gambarannya. Kenapa pakai T1 Mas kalau pos kontras Mas? Bisa dijawab Mas. Wah, kayaknya ini waktu dosennya Pak Agung bubuk ya. Kan sudah dijelaskan sama Pak Agung. Enggak bubuk Mas, ini karena apa? Siapa tahu ada pendapat lain begitu. Karena dosen itu barangkali belum tahu apa yang kita lakukan di lapangan. Barangkali Mas Vincent ini selaku apa ya, ahli yang handal di lapangan ini jauh lebih mengerti apa kondisi di lapangan begitu. Begitu. Nah, selanjutnya dari teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Sebelum kita simpulkan bersama nanti. Waktu kita masih sekitar, kalau 40 menit ya kurang sekitar 10 menitan lah. 7 menit lah. Masih cukup. Mbak Irin? Mbak Irin mana Mbak Irin? Itu masih dungkluk. Iya Mas. Iya. Mau tanya apa sama Mas Harer? Katanya mau tanya sama Alek Harer. Untuk yang belum punya MRI, besok pengajuannya 1,5 minimal, Pak. Kenapa, Mas? Wah, iklan. Syukur-syukur 3, Pak. Iki saka vendor ngendi iki? Ya, kalau yang belum ada MRI, minimal 1,5 gitu loh. Alasannya mungkin bisa dijelaskan, menambah ilmu dari teman-teman, Mas Harer. Ya kalau di bawah 1,5 terbatas, Mas, untuk pemeriksaan kayak pankreas itu terbatas, abdomen gitu. Kalau untuk 1,5 kan semua. Hampir semua bisa ya. Sampai ujung kaki bisa. Artinya kalau CT mungkin kayak yang di bawah 64 itu ya kan nanggung. Nah, kalau 64 kan paling enggak bisa CT angio gitu ya. Angio, CT apa kardiak. Scan 16 bisa loh, Mas, buat kardiak. Masa ya, Mas? Caranya piye, Mas? Ya sama. Yang penting masukkan kontras di scan jantungnya keluar. Masuknya nganggo injektor apa enggak? Injektor no, Pak. Oh, 16 sesi iso to. Nyandak to. Kontrasnya pirang sisi, Mas? Nyandak. Kontrasnya pirang sisi, Mas? Kontrasnya kisaran 80. Oh, iya. Pengencerannya 30 berarti. Berarti totalnya piro? 110.
artinya itu lebih banyak dari yang tingkat-tingkatan di atasnya ya, dari yang 64 sampai 128. Ya. Kalau Mas Harer ini berarti salah satu tip dan triknya di lapangan kepepetnya dengan keterbatasan alas menambah dosis ya. Dosis kontras sudah ketahuan ini. Pinter kalau Pak Harir cari yang mepet-mepet itu pinter. Iya, mepet siapa Mas ini? Oh, biasa. Oh iya, saya kira Mbak Iren nggak lagi jaga toh Mas? Enggak, nanti tunggu dipepet Pak Harir dulu katanya. Aman berarti ya. Oke. Ada lagi dari teman-teman? Cukup. Cukup. Kalau cukup, coba saya simpulkan sebentar. Kemudian nanti Mbak Mindya tolong menuntut kesimpulannya ya. Soalnya kalau saya menyimpulkan takutnya salah begitu. Tadi pertanyaan kesimpulannya dari diskusi ini yang pertama mungkin yang dapat kita ambil MRA itu bisa dilakukan di alat di bawah 3 Tesla. Nanti tolong dikoreksi ya. Bahkan Mas Harer pernah melakukan dengan alat 0,3 Tesla. Tips dan triknya termasuk salah satunya tadi kalau di sana menambah dosis kontrasnya. Kemudian Mas Vincent yang punya jam terbang yang sangat tinggi ini juga menyampaikan bahwa 1,5 Tesla bisa dilakukan, sudah sering melakukan dengan hasil yang baik tentunya. Ini kalau mungkin ada kesulitan dari teman-teman nanti bisa berkonsultasi dengan Saudara Vincent. Kemudian dari yang kedua, kesimpulan yang kedua, untuk persiapannya nanti biar Mbak Mindya aja ya yang menyimpulkan tadi dari teorinya. Soalnya saya tadi agak lupa. Maaf Mbak Mindya. Kemudian yang kesimpulan yang ketiga, tips dan trik mungkin masalah kenyamanan pasien ya. Karena MRA ini membutuhkan waktu, sehingga dari Mas Vincent maupun Mas Harer tadi kompak untuk menyampaikan bagaimana membuat pasien nyaman, ada yang dengan pendengaran di telinganya agar dibikin nyaman seperti apa, di rungon-rungon apalah biar enak gitu. Kalau wayang nanti ngantuk ya syukur-syukur pasiennya bisa tidur gitu. Kemudian mungkin dari Mas Harer tadi menyampaikan untuk pemeriksaannya kalau kontras bisa 2 kali. Hari ini polos, kemudian besok baru dikontras untuk mempersingkat waktu tentunya, dengan mungkin dipertimbangkan misalkan rumahnya dekat atau rawat inap bisa menjadi pilihan, karena salah satu trik juga dengan keterbatasan alas tadi, Mas Harer kalau yang mepet-mepet itu disampaikan bahwa Mas Harer ini adalah spesialis mepet begitu. Mepet Magelang atau mepet Solo begitu. Karena kerjanya di Solo Mas Harer. Kemudian kesimpulan lagi mungkin dari pembahasan kita tentunya kita harus paham alat kita ya sebagai radiografer seperti yang disampaikan Mbak Mindya tadi, paham bagaimana kita menggunakan alat yang ada di kita dikasih alat apa aja, minimal kalau bisa sekarang itu ya paling enggak 1,5 Tesla, karena kalau di bawah 1,5 Tesla nanti banyak keterbatasan dan pasti banyak ketinggalan untuk di era sekarang ini yang pemeriksaannya sudah berkembang dan kompleks tentunya. Begitu ya, Mas Harer. Apalagi ya tadi ya, kesimpulannya selanjutnya mungkin konsultasi ya, komunikasi dengan dokter radiolog, karena memang Mas Winter tadi juga menyampaikan dan Mas Harer ada permintaan-permintaan khusus, jadi komunikasi ini kita penting dengan dokter radiolog agar dapat menegakkan diagnosa, mendapatkan hasil yang kita inginkan tentunya yang dapat menegakkan diagnosa. Intinya di situ, dan bagaimana kenyamanannya juga bisa didapat. Untuk selanjutnya yang nambahi kesimpulan mungkin dari Mbak Mindya ya, karena di sini Mbak Mindya adalah tokoh utama. Saya hanya pelengkap lara. Mbak Mindya. Ya, Mas Evin, menambahi saja, tadi kan sudah cukup kesimpulan yang dipaparkan oleh Mas Evin. Jadi intinya itu adalah kenyamanan pasien dulu diutamakan. Jadi kenyamanan dan keamanan pasien itu diutamakan agar pasien ketika diperiksa itu tidak ada masalah, tidak ada
artefak nanti yang muncul seperti motion artefak. Kemudian spesifikasi tadi ya, spesifikasi alat juga kita harus pahami. Jadi di alat itu, di alat MRI, keunggulannya itu apa. Jadi kita harus paham dengan keunggulan si alat tersebut agar kita bisa explore lebih jauh mengenai pemeriksaan, terutama pemeriksaan MRI ini. Begitu Mas Efrin. Apakah Baik. mungkin teman-teman bisa menambahkan? Bisa, boleh. Silakan. Atau mungkin Mas Haren mau menambahkan kekurangannya yang kemarin sempat nyinggung tentang apa? Detail yang detail. Melihat kelainan-kelainan kecil itu cukup susah. Kalau Mas Vincent tadi menyampaikan makanya harus pakai kontras, walaupun nggak pakai kontras pun bisa menampilkan arteri di 1,5 Tesla tentunya. Ya, di 1,5 Tesla, Mas. Kalau di 0,3 untuk vaskuler yang kecil-kecil biasanya miss gitu, Mas. Miss. Oh iya. Iya. Oh berarti ini ya tadi salah satu jawabannya untuk 1,5 Tesla. Kalau berarti stenosis ya Mas ya? Itu kecil ya? Iya, stenosis. Untuk 0,3 untuk stenosis mungkin kurang begitu memadai ya Mas Haren ya. Tapi kalau AFM itu oke ya Mas ya? Atau aneurisma masih oke. Sing gembul kuwi oke ya Mas ya? Iya. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin cukup. Kalau cukup saya kembalikan kepada Pak Teguh. Cukup, Mas. Oh iya, Pak Teguh. Adakah gangguan sinyal? Soalnya tadi sempat keluar masuk. Oh iya. Ya, Oh iya, sudah terima Mas. kasih. Ya, terima kasih Pak Teguh. Terima kasih kepada Mas Efrin. Terima kasih juga untuk semuanya, untuk diskusi yang hebat ini, menarik. Dan demikianlah hasil diskusi MRA AVM. Semoga dapat memberi manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Dan marilah kita akhiri diskusi kali ini dengan mengucap sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.